Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan dari pembangunan Bali Nusra ya. Jadi kita ketemu lagi mungkin kemarin safety briefing sama Mbak Rika. Nah, safety patrol ini kebetulan sama saya, di mana safety patrol ini berbeda ya sama safety briefing. Kalau safety briefing ini dilakukan sebelum melakukan aktivitas pekerjaan, itu mempersiapkan dari APD, tools, lalu dokumen kerja, dan mengidentifikasi bahaya. Nah, kalau safety patrol ini sebenarnya dilakukan saat rekan-rekan sedang progres, sedang melakukan pekerjaan di lapangan. Untuk apa? Untuk kami bisa melihat bagaimana implementasi K3 yang sudah rekan-rekan lakukan saat bekerja di lapangan. Dari APD ataupun dari segala unsafe action dan condition, dari kepatuhan penggunaan alat safety dan lain-lainnya. Oke. Mungkin ini karena belum memulai progres pekerjaan ya. Tapi untuk monitor yang menjadi pengawas dengan siapa ya Mas Murah Dewa? Kalau dari pengawas ketiganya itu ada Mas Rudi yang paling tengah, Mbak. Oke, Mas Rudi. Ya, ini Mas karena baru sampai ke lokasi ya, terus hujan ya Mas ya, jadi langsung berneduh. Berarti sekalian safety briefing aja Mas. Ya. Safety briefing. Iya. Baik, Mbak. Oke, mungkin sebelum kita mulai dari Mas Kamal Syarif, ada yang disampaikan Mas untuk timnya Mas Murah Dewa? Mbak Anissa, oh iya, hari ini beritahukan ini kan pekerjaan pembangunan FTTH klaster Tampak Siring. Nah, pekerjaan ini dilakukan oleh mitra KHS karena di sini pembangunannya melakukan dari aktivasi. Nah, ini karena dari tujuannya pembangunan klaster maka diarahkan ke tim pembangunan, Mbak. Ini yang bekerja di sini adalah tim dari Daya Teknik selaku rekanan yang ada di Bali. Mereka sudah bekerja dari tadi pagi sudah bekerja karena sekarang kondisinya sedang hujan, mereka bertidur dan menyelesaikan pekerjaan. Untuk sementara itu dulu Mbak, kalau misalnya nanti ada apa-apa saya tambahin lagi Mbak. Oke, siap. Berarti kalau gitu langsung aja kita mulai ya. Untuk tim Mas Murah Dewa bisa dimulai untuk safety briefingnya terlebih dahulu. Ini hitung safety briefing sebelum bekerja ya, jadi sekalian aja. Oke, Pak. Mungkin Mas Rudi untuk safety briefing ya bisa dipersilakan. Ya. Ya. Untuk hari ini kan pembangunan FTTH masih sama ini. Jangan lupa kalian dalam kondisi yang seperti ini, sekarang ini bekerja, sebenarnya kita tidak jadi terjadi. Sudah. Oke, terima kasih Mas Rudi sudah bisa safety briefing ya sebelum bekerja. Jadi nanti progres pekerjaannya ini tadi apa Mas? Pembangunan FTTH ya? Pembangunan Ya, FTTH Tampak Siring. Oke, Tampak Siring. Untuk tim Mas Rudi dari mitra KHS ya Mas ya? Atau dari mitra mana? Iya, betul Mbak. KHS. Ada berapa orang Mas satu timnya? Di sini timnya ada 3 orang sih Mbak. Tadi Mas Rudi selaku ketiga dan ada Mas Hanafi ke pengawas pekerjaannya. Untuk pelaksana ada 1 orang. Untuk Mas Murah sendiri?
Saya sendiri selaku tim dari Pak Kamal Icon ya Pak, Oh, oke, dari Icon. Langsung onsite berarti ya? konsennya. Ya, berarti nanti ini ada pekerjaan ketinggian ya Mas ya? Bagaimana Mbak? Untuk pekerjaan pembangunan FTTH ini ada pekerjaan di ketinggian? Ada Mbak. Jadi ada pemasangan FAT, instalasi, langsung jointing. Pemasangan Kebetulan hari ini kondisinya lagi hujan, jadi tim lagi berteduh, Mbak. Tidak bisa melakukan pekerjaan. pemasangan FAT-nya di mana Mas? Di wilayah Tampak Siring, tepatnya di Panjat, di apa namanya? Tepatnya di Pejeng. Oke. Di tiang apa? Di tiang atau di mana untuk pemasangan Di FAT? tiang PLN. Tiang PLN, tiang tegangan rendah atau tiang tegangan menengah Mas? Yang tegangannya rendah. Tegangan rendah. Oke. Mungkin Mas Ngurah bisa sama Mas Rudi juga ya untuk safety patrolnya gitu. Karena Mas Rudi kan selaku pengawas K3-nya ya. Jadi dari Mas Rudi Ya. juga sama Mas Ngurah. Gimana Mbak? Gimana Mbak? Ya, untuk safety patrol ini kan kita bertanya ya beberapa pertanyaan ke tim, ke pengawas K3 atau pengawas lapangan gitu. Jadi maksud saya mungkin Mas Ngurah memberikan Zoom ini ke Mas Rudi. Mas minta tolong. Mas Rudi. Iya, laku pengawas K3-nya langsung. Oke. Kamera depan aja. Ya, kamera depan boleh, Mas. Biar nggak dipegangin sama Mas Ngurah. Oke, sip. Oke, berarti untuk pekerjaan hari ini outdoor semua ya, Mas ya? Iya, semua. Oke, untuk dokumen kerja atau surat-surat yang dipakai digunakan apa saja, Mas? Menggunakan JSA dan working permit tidak? Tidak ya? Tugas, iya Mbak. Menggunakan JSA dan WP atau hanya surat tugas? Surat tugas saja Mbak. Oke. Surat tugas. Terus boleh disebutkan Mas APD yang digunakan sama timnya Mas Rudi apa saja? Kita ada helm, terus sepatu safety. Mau ditunjukin ini, Mbak? Ya, boleh ditunjukkan sepatu safety-nya. Oke. Lalu apalagi Mas? Untuk APD di ketinggiannya pakai apa Mas? Untuk pelaksananya ada safety belt, Gel. terus helm sama sepatu safety. Oke. Untuk sarung tangannya ada Mas? Sarung tangan kita nggak pakai Mbak. Oke. Untuk itu baju kerjanya itu sudah ada spotlight-nya belum ya Mas? Baju kerjanya. Oh, gitu. Baju kerjanya maksudnya. Ya, di seragam kerjanya sudah ada spotlight-nya belum ya? Yang bisa menyala kalau misalkan keadaan gelap. Seperti ini. Ada. Ya, betul seperti itu. Coba yang baju merah tadi itu balik badan ada nggak yang kayak gitunya? Oh, nggak ada ya? Lalu ini kan dalam kondisi hujan ya Mas ya. Nanti kan berarti tiangnya basah. Ini mungkin nanti dilakukan pengecekan tegangan dulu ya Mas ya. Biasanya kalau melakukan pengecekan tegangan menggunakan alat apa Mas? Tes pen. Tes pen. Itu sudah dilakukan sebelum melakukan pekerjaan atau belum?
sebelum melakukan pekerjaan. Oke. Sudah pakai tes pen, Mas, atau masih pakai manual pakai tangan? Pakai tes pen, Mbak. Oke, pakai tes pen. Untuk lokasi pekerjaannya ini di samping jalan raya atau bagaimana, Mas? Agak ke dalam sih, Mbak, masuk gang dia di daerah perumahan. Oh, di dalam perumahannya. Untuk tangga yang digunakan menggunakan tangga teleskopik atau fiber? Tangga teleskopik, Mbak. Tangga teleskopiknya sudah dimodifikasi belum ya? Udah dikasih ini di ujungnya itu. Kasih karet ya? Ada. Nah, Oke. Mungkin yang terakhir dari Mas Rudi bisa disebutkan, Mas, kira-kira kan sudah di lokasi pekerjaan ya? Berarti walaupun hujan dan bertedukan, tapi sedikit banyaknya sudah diamati tadi untuk posisi pekerjaannya. Nah, ini bisa disebutkan nggak, Mas? Kira-kira kondisi tidak aman apa aja sih yang ada di sekitar situ selain cuaca hujan? kondisi. Nggak ada sih, Mbak. Paling medannya. Di samping jalan cuman kita ada got, Pak. Ada gorong-gorong. Ada gorong-gorong. Lalu? Ada kendaraan-kendaraan lewat. Oke, Nah, untuk jalannya kan tapi untuk posisi tiang nanti di ketinggian ini agak menjorok kan ya, Mas ya? Enggak di samping jalan raya, enggak, di samping agak ke dalam dia. agak ke dalam. Tapi untuk tim Mas Rudi membawa safety cone enggak, Mas? Oh ya, Bang. Yang kerucut oranye itu? Oh, enggak bawa tadi, Mbak. Oke, enggak bawa. Oke, siap. Oke, mungkin itu aja dari saya, Mas Rudi. Terima kasih ya sudah tadi safety briefing dibantu Mas Ngurah sama ini safety patrol. Mungkin dari saya tambahannya untuk tadi ini ya seragam kerjanya ya. Itu kan walaupun tadi yang satu sudah ada ya spotlightnya, tapi kayaknya Mas Rudi sama tadi satu lagi belum ada ya, Mas ya. Nah, ini kalau misalkan memang seragam kerjanya belum ada spotlightnya, pakai rompi K3-nya, Mas. Rompi yang jaring-jaring itu ya, itu kan sudah ada spotlightnya. Buat apa? Buat menandakan kalau misalkan ada Mas di situ gitu, karena kan itu bisa memantulkan cahaya ya dari kejauhan gitu. Jadi untuk menandakan kalau ada orang sedang bekerja di situ. Sama juga dengan safety cone atau kerucut. Ini kalau misalkan kita kan memang tidak tahu ya kira-kira pekerjaan ini di dalam gang kah, di dalam perumahan atau di samping jalan raya. Nah, kalau di samping jalan raya ini wajib ya untuk menggunakan safety cone. Sama fungsinya untuk memberitahu pengguna jalan dari jarak beberapa meter sebelumnya kalau misalkan sedang ada melakukan pekerjaan. Karena takutnya nanti kalau misalkan Mas Rudi dan tim mendirikan tangga di sekitar jalan tersebut, lalu mepet ke kendaraan tapi tidak ada penanda. Nah, ini kan takutnya bisa terserempet mobil atau motor ya, Mas ya. Jadi kalau ada safety cone-nya dibawa. Oke. Sama mungkin dari saya karena hujan, nanti pasti untuk jalannya, tiangnya ini kan basah ya, Mas ya. Dicek dulu ya, Mas ya, untuk tegangannya. Untuk tegangan-tegangan sekitar ataupun kabel-kabel yang ada di tiang listrik. Sama mungkin lebih berhati-hati aja, takutnya juga tiangnya ini licin, jadi dipastikan ada satu yang memegangi tangga ya, Mas ya, dan standby untuk selalu memegangi tangga. Oke, mungkin dari saya cukup itu aja. Dari Mas Anggara ada tambahan, Mas? Baik, selamat sore rekan-rekan semua. Selamat sore Mas Kamal. Semangat pagi. 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 Terima kasih Mas Kamal sudah memfasilitasi sore hari ini. Terima kasih Mas Ngurah Dewa dan tim yang akan melakukan pekerjaan pembangunan ya. Pembangunan klaster untuk retail nanti ya.
Baik, sudah baik sekali teman-teman. Mas Ngurah Dewa memberhentikan pekerjaan sementara waktu jika memang tidak memungkinkan. Ini salah satu contoh dari unsafe condition atau kondisi tidak aman, Mas. Beli murah ya. Beli murah gitu. Jadi hujan berhentikan sementara pekerjaan karena rekan-rekan semua tahu bahwa kita bekerja di area tenaga listrik. Memang tidak bekerja di arus tenaga listrik, tapi di area tenaga listrik. Dan itu memungkinkan adanya arus listrik atau induksi listrik yang kita tidak tahu. Nanti setelah hujan berhenti, jika memungkinkan silakan dilanjutkan pekerjaannya, tetapi lakukan preventive action. Tadi Mbak Anissa sudah menginfokan. Lakukan pengecekan terlebih dahulu di tiang-tiang listrik yang akan kita lakukan pekerjaan. Jika dirasa ada arus atau induksi listrik, diberhentikan, dilaporkan ke panel setempat atau ke teman-teman SPO regional supaya bisa diperbaiki terlebih dahulu. Jangan dipaksakan. Jika memang tidak memungkinkan dan membahayakan, agar diberhentikan sementara waktu. Jadi itu saja rekan-rekan semua. Semoga tetap saling mengingatkan untuk pentingnya keselamatan dan kesehatan gajah untuk kita semua. Tetap semangat. Selamat sore. Semangat pagi. Pagi. Selamat pagi. Terima kasih Mas Anggara atas arahan dan tambahannya. Mungkin yang terakhir dari Mas Amal, ada lagi Mas yang ingin disampaikan ke yang masih lagi? Dari saya sedikit menambahkan, Mbak. Karena nih kondisinya di lapangan sedang hujan, jika tidak memungkinkan untuk melanjutkan pekerjaan, harap berhenti saja, tidak usah dipaksakan, karena pekerjaan masih bisa dilanjutkan besok. Keselamatan yang paling utama, rekan-rekan semua bekerja pulang dengan selamat, itu yang paling utama. Oke, cukup dari saya, Mbak. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Amal sudah memfasilitasi kami, sudah untuk sesi patrol dengan tim Mas Udi ya. Terima kasih juga Mas Ngurah Dewa sudah on-site langsung sesi patrol ke lapangan. Semoga hujannya reda ya, jadi bisa melanjutkan pekerjaan. Tetapi kalau memang masih deras dan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, mohon seperti tadi kata Mas Kamal ya, diberhentikan aja, bisa dilanjutkan besok untuk pekerjaannya. Tuh, tapi kalau memang memungkinkan untuk dilanjutkan, jangan lupa untuk dicek dulu tegangan dan arus sekitarnya, apalagi tadi untuk posisi tiangnya mungkin dekat dengan jalur got ya atau saluran air. Nah, itu berarti lebih diperhatikan lagi untuk posisi tangganya. Tuh, karena takutnya tangganya licin juga dan malah beresiko ya untuk terperosok ataupun terjatuh ke dalam saluran air tersebut. Mungkin dari saya cukup itu aja. Terima kasih juga semuanya sudah join untuk satu patrol. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mbak. Lancar pekerjaannya. rekan-rekan semuanya.